Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi. Balik di mana sih? Ketemu lagi sama gue di Pocotria, tongkrongan yang ngobrolin apa aja yang penting kita bisa bahagia. Masih bahagia? Masih dong. Kok di mobil lagi sih? Iya. Gimana dong? Masih di mobil. Ya, emang paling enak itu adalah ngoceh-ngoceh, ngobrol-ngobrol itu lagi di mobil. Menurut gue ya, gue seneng ngobrol di mobil kalau ada teman ngobrolnya. Ya kalian semua ini teman ngobrolnya, ya nggak? Ya aja deh. Jadi di perjalanan di sore hari ini yang cukup mendung-mendung asoy gimana gitu, terjadi satu kebodohan dari sebuah encot. Oke, sedikit intermezzo. Gila, sore-sore gini ini banget, barbar banget ya orang-orang, asli. Mungkin karena capek kali ya, macet, terus melakukan hal-hal bodoh yang tidak seharusnya dilakukan di jalan gitu. Kayak, ngapain sih? Melawan arah cuy, ini di jalan gua. Gak lupa gue tadi mau ngomong apa ya. Mungkin ini satu topik yang seru untuk dibahas tentang apa ya namanya, masa lalu. Masa lalu itu selalu menjadi satu topik yang kadang menyenangkan, kadang enggak gitu. Karena once itu lo bisa kayak berdamai dengan masa lalu lo bisa menjadi orang yang lebih baik, terlahir jadi lebih baik. Bukan terlahir juga sih, maksudnya secara mentality, secara sikap, secara perbuatan gitu ya. Menurutku begitu lo bisa berdamai dengan masa lalu, lo bisa jadi orang yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Ngomongin masa lalu ya, masa lalu tuh ada yang manis, ada yang nggak manis, ada yang seneng, ada yang kayak orang terjebak sama masa lalunya, dia nggak bisa apa ya namanya, gue nggak bisa move on dari masa lalu gue nih. Mungkin karena masa lalu terlalu oke gitu, atau terlalu menyenangkan buat dia. Banyak juga yang kayak gitu. Tapi gue mencontohkan diri gue ya, gue tipikal orang yang gue melihat masa lalu itu sebagai sesuatu hal ya udah lewat gitu. Dan somehow tuh gue suka karena gue sering banget lupa. Jadi kalau yang penting-pentingnya kadang gue lupa, apalagi yang nggak penting pasti gue nggak inget. Ya gue ngeliat masa lalu itu kayak, ya kita langsung spesifik aja lah ya. Ngomongin percintaan lah, percintaan di masa lalu itu hal yang paling gampang ya, bukan paling gampang ya, paling menarik buat diomongin cuy. Ya nggak sih? Lo berapa banyak punya pacar gitu? Gue nggak banyak. Gini, yang gue hitung sebagai pacar nggak banyak, tapi beberapa kali gue deket sama ya perempuan gitu ya, dari sebelum menikah. Terus habis itu gue menikah ya udah sama istri gue sekian tahun, sampai akhirnya kita berpisah gitu ya, bercerai. Terus sekarang alhamdulillah masih berhubungan baik gue sama istri gue, alhamdulillah. Terus gue berhubungan lagi dengan beberapa perempuan A, B, C, D yang berpacaran ya. Hitung pacaran kayaknya cuma 1, 2, 3 kalau nggak salah. Gue hitung pacaran ya, 1, 2, 3, iya 3 yang gue hitung pacaran. Ya yang lainnya nggak salah namanya apa. Gitu. Nah dari setiap itu tuh gue ngerasa kayak oke, pada saat gue dulu sebelum menikah gue berpacaran, gue jadi orang yang seperti A. Terus setelah menikah jadi bla 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 bla, terus berubah jadi orang ada sedikit, mungkin gue secara pribadinya tidak berubah banyak, tapi ada hal-hal yang adjust gitu. Gue orang yang sangat gampang adjusting. Gue menghindari
ada kadar-kadar dimana adjustment itu akhirnya gue nggak bisa adjust lagi di beberapa bagian gitu. Itu yang mungkin menyebabkan gue akhirnya tidak pernah bertahan lama selama berhubungan. Iya kayaknya itu tuh. Iya itu. Jadi menurut gue, ini balik lagi ini menurut gue ya. Mungkin kalian punya point of view yang berbeda dari sisi laki-laki atau perempuan. Adjustment itu sangat penting saat awal gitu, yang namanya lo berhubungan kan pasti lo pacaran tuh kayak sebelum pacaran deh ngomongin tentang PDKT, pasti lo adjust gitu kan, adjust sama orang yang lo suka, lo menyesuaikan. Oh dia ternyata suka makan pedas, gua nggak suka, oke gua coba makan pedas. Oh ternyata dia suka traveling tapi gua nggak suka, oke gua coba sekali-sekali. Ada adjustment gitu. Tapi sampai akhirnya mungkin lo memutuskan untuk, kalau gue sih gue memutuskan untuk berpasangan gitu ya. Begitu gue rasa adjustment gue nih cukup segini dan oke gitu, masih dalam apa ya namanya, toleransi lah. Gue masih bisa bertoleransi dan adjust gitu. Jadi oh ya udah gue cobain. Gue tuh anaknya tidak ragu untuk mencoba. Jadi kalau lo ada di mana gue akan datang, gue samperin, gue akan coba. Sama nyoba anaknya. Gitu. Jadi itu bagian dari masa lalu gue ya. Maksudnya gue berpacaran, gue mencari pasangan. Terus ada beberapa yang kayak awalnya indah sekali. Asli. Jadi yang gue rasain ya, pengalaman gue ya dari masa lalu gue yang udah pernah gue lewatin. Ada yang baik banget sampai akhirnya terlalu baik sampai gue merasa kayak kayaknya bukan gue deh yang buat lo. Gue dapet yang terlalu baik juga takutnya tuh takut mengecewakan, takut nggak sesuai ekspektasi. Nggak, ya itulah, banyak lah hal-hal yang akhirnya jadi pertanyaan, jadi banyak mau juga gue ya. Terus gue pernah sama yang secara personality-nya menarik, terus nggak baik-baik banget. Maksudnya ada hal-hal ya lo tau lah, ada tipu-tipu kecil tuh pasti ada dalam berpasangan. Kalian juga kalau misalnya lo semua ada yang punya pacar dan nggak punya pacar, pasti lo juga pernah ngerasain. Pastilah ada, namanya manusia itu nggak akan ada yang 100% pure jujur. Percaya sama gue, pasti ada hal-hal yang kayak ada lah sedikit yang lo tutupin sama pasangan lo. Nah ini gue pernah dapat pasangan yang kayak gitulah, dia adalah bohong-bohong kecil, ya ketahuan, tapi ya udah, it's apa ya namanya, white lie. Gak ada sih white lie itu. Ya intrik-intrik gak penting aja sebenarnya, tapi ya it's okay gitu. Pernah gue kayak gitu. Terus gue pernah waktu itu sih deket sih, bukan pacaran sih. Wah, hedonnya boom, high class. Bukan nggak bisa dibawa ke tempat-tempat yang low grade gitu ya, tapi emang seleranya tinggi aja. Makanya dia suka sama gue. Gak itu privilege. Iya. Tapi ya, seiring berbagai macam itu perbedaan sana sini ya, perbedaan dari orang yang itu tadi, ada yang lempeng banget, lurus banget, ada yang bohong-bohong kecil, ada yang personalitinya menarik, ada yang apa, itu semua jadi secara nggak langsung tuh jadinya tuh jadi membuat gue jadi kayak, oh gue tuh kalau ketemu sama kayak gini tuh kayak gini ya kan, kayak gini bla bla bla, adjusting terus-terusan adjusting sampai akhirnya gue capek adjustment gue sampai di titik sekarang kayak gini, kayak gue mau jadi diri gue sendiri aja deh. Gue mau jadi kayak gini, gue mau jadi orang yang ya ini kayak gini. Kalau lu mau ya syukur, enggak ya udah gitu. Bisa nggak sih gitu? Bisa dong. Maksudnya kalau laki-laki terus yang adjustment tapi perempuannya tidak, kan
kayak pepatah ya, perempuan Allah selalu benar ya, jadi laki-lakinya yang menyesuaikan. Terus kalau misalnya keadaannya kayak gitu, boleh nggak sih perempuan yang adjust gitu, laki-laki ini yang kayak gua gitu, yang kayak nggak mau, gua mau kayak gini aja? Boleh juga dong. Menurut kalian gimana? Dari sisi perempuan, dari sisi laki-laki, masa laki-laki mulu yang ngalah gitu, yang adjusting? Ya balik lagi ngomongin tentang itu masa lalu gue, itu pengalaman gue, itu experience gue dalam menemukan perempuan. Mungkin ada perempuan-perempuan di luar sana yang ternyata jadi cuek aja gitu, ya udah, lo mau kayak gini, gue mau kayak gitu, tapi gue suka sama lo, gue suka sama gue suka sama lo, lo suka sama gue. Gimana? Ada nggak yang kayak gitu? Belum pernah nemu sih gue. Belum pernah ada yang sesantai itu. Sepengalaman gue ya, segimana pasti ada ribetnya. Tapi di other side ya, dibilang perempuan itu pasti ribet. Kalau perempuan gak ribet, jangan-jangan dia laki. Iya kan? Jangan-jangan dia laki. Dia tuh sebenarnya bukan perempuan. Gitu. Kita ngomongin masa lalu ya. Masa lalu gue tarik lagi ke percintaan. Terus masa lalu yang lebih menarik lagi apa ya? Gue tuh kecil dulu jarang main sih ya. Jadi kayak biasa-biasa aja. Justru banyak mainnya begitu udah tua ini sekarang. Ya, coti-coti semua. Gimana menurut kalian? Apakah lu yang sekarang ini merupakan hasil dari semua masa lalu yang dulu laluin, atau memang lu born to be like this aja gitu? Gue emang asshole gitu. Gue emang brengsek dari kecil aja. Cakep tuh kan. Lumayan. Hiburan sore hari, daripada kita bengong-bengong nggak jelas, ya nggak? Gitu. By the way, ini jalan nggak habis ya. Oke, coti-coti. Semoga kalian semua di luar sana tetap sehat. Jangan lupa 3M, pakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Semoga kita semua melewati pandemi ini dengan baik dan benar. Jangan lupa subscribe Podcotria yang masih tetap dengan format yang sama, dengan Rizky Only the House. Only the House. Masih tetap seperti ini. Gue belum ketemu lagi, belum nyari lagi siapa yang bisa gantiin dengan someday. Oke? Sampai ketemu lagi di episode Podcotria berikutnya. Jangan lupa di subscribe, di share, like, komen, atau dislike juga nggak apa-apa. Oke? Sampai ketemu lagi. Bye.